Damn. Oke, kembali lagi bersama saya Rian Abdurrahman, atau yang sering dikenal, bukan sering dikenal, atau yang menamai dirinya itu Ryan ya, Riane ya. Teman-teman saya sebagian yang kenal saya dekat itu manggilnya itu Riane aja gitulah. Oke. Untuk malam ini di tanggal berapa sekarang? Kita cek ya. Enggak ya, enggak bisa ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 27 mungkin ya, atau 28. Pokoknya mah sekarang ini malam takbiran Idul Adha. Besok sholat pastinya ya. Besok sholat Idul Adha. Ngerokok dulu. Bentar bos. Gak ada asbak. Bentar. Asbak ready. Kayak giniin ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk malam ini, bukan malam ini, pagi ini saya akan melatih public speaking lagi gitu ya, di hari keempat, kelima gitu, saya lupa. Saya belajar juga ekspresi nih, gimana bagusnya, dan tangan juga, gimana bagusnya untuk nanti kalau emang jadikan konten kreator itu bagus dilihatnya gitu. Mungkin ini ekspresi saya kurang atau gimana, boleh nilai nanti oleh diri saya sendiri, karena video ini hanya untuk saya ya, untuk saya. Untuk background ini saya jualan cat ya, nge-lab gitu background ini, jadi ya background seadanya aja gitu ya. Terus oh iya, kita basa-basi aja dulu ya. Tadi barusan, bukan tadi barusannya, tadi sih, tadi itu saya berpikir bagusnya dalam pembawaan video ini pakai kata gua atau saya untuk seterusnya juga ya. Nah, setelah saya pikir-pikir dan mungkin seterusnya saya akan apa namanya tuh, akan bukan mengambil karakter, intinya kata saya ini akan saya terapin dalam video-video selanjutnya gitu. Kenapa Cina memilih kata saya ini? Karena menurut saya kata saya ini adalah kata yang identik dengan diri saya. Bisa identik itu terjadi karena saya itu dulu suka puisi dan nggak suka kalau aku gitu ya. Aku itu terlalu lebay menurut saya. Nah, ketika pacaran juga ya, bukan aku nyebutnya, tapi saya kamu gitu ya. Jadi gitu, mungkin lebih kepada saya pengambilannya. Lebih romantis saja ya, kalau kata saya ini, kalau diterapin kata saya ini, menurut saya lebih romantis dalam ngobrol, terus lebih berwibawa mungkin ya. Dan ya gak apa-apa lah kalau disebut katro atau enggak ikonik dengan ginzit yang pakai gue gitu ya, tapi nggak biasa kalau saya ya pakai kata gua dan lu gitu ya. Nah, pengulangan katanya ya ujung-ujungnya gitu, mungkin saya juga akan namanya tuh akan mulai menghilangkan sedikit-sedikit. Nah, lagi takbiran orang-orang tapi saya buat video gitu ya, aneh sekali. Mohon maaf. Saya tadi takbiran di jalan aman. Mungkin video selanjutnya, nah
setelah saya pikir-pikir juga ini ya, untuk video-video selanjutnya mungkin saya akan membahas tentang pengalaman yang berkesan atau yang absurd atau yang aneh menurut saya di kehidupan sehari-hari saya gitu. Dari yang ada hikmahnya juga gitu ya. Karena karena biar enak aja ngobrol gitu nanti. Gitu. Pengalaman yang saya hayati, yang saya nikmati, dan yang saya syukuri, dan ditertawakan oleh diri saya sendiri gitulah. Seperti tadi gitu ya. Tadi itu saya jam berapaan? Jam 12-an. Saya itu jam 12, bukan jam 12 sih, sebelum jam 12, jam 11-an. Jam 11-an itu dapat orderan, ngedripper gitu ya. Dapat orderan. Nah, dapat orderannya itu mie gacoan gitu. Saya ambil orderannya, bukan saya ambil, nunggu dulu gitu. Kalau di gacoan suka lama nunggunya. Karena ya banyak mungkinnya yang pesan lewat GoFood atau Gojek gitu ya. Nah gitu ya, itunya saya akan mulai hilangin, belajar, karena pengulangan kata yang tidak berbobot menurut saya. Sambil ngopi. Nah tadi tuh itu saya nunggu gitu, dari menunggu jadi si gacoannya. Sambil nunggu itu si pelanggannya ngechat gini katanya, "Pak maaf, itu alamatnya salah," katanya. Bukan alamatnya sih, titiknya salah, ngaco katanya. Jadi dia tuh terus, jadi dia terangin tuh ya, alamatnya itu ada di jalan ABC misalnya ya, sedangkan di map itu bukan ABC, agak enak gitu ya. Misalnya maaf, di jalan A gitu ya, di jalan A katanya, karena mapnya salah. Nah dijelasin lokasinya deket apa, daging gitulah tadi tuh, gudang daging, bukan apa ya, gudang daging gitu, gudang daging dekat situ, masuk gang katanya, depan gudang daging, masuk gang nanti sana ke dalam. Kan saya di situ mengira berarti berarti bukan di situ titiknya ya, berarti gitu saya mikir tuh, karena jalannya juga sudah beda. Yang di aplikasinya itu jalan B, tapi dia ngejelasinnya pakai jalan A. Nah setelah itu saya tanya, Kak maaf kalau gitu, kalau boleh minta nomor rumah, terus patokan yang ada di map biar saya bisa intinya bisa nanti langsung gitu ke rumahnya gitu. Dia nggak ngebales nih ya. Ya udahlah kata saya tuh, langsung anterin aja ke jalan yang dia maksud gitu ya. Bukan berdekatan sih, agak ke bawah gitu ya, yang dia jelasin itu jalan A. Nah yang jalan B sesuai map di atas gitu, saya anterin tuh. Karena udah capek nanyain lagi, dianya gak ngejawab pas ditanya gitu.
susah ya berbicara dalam kamera, menjelaskan apa yang saya alami hari ini gitu. Nah gitu, saya tuh nganterin ke jalan B, ke jalan A yang dia maksud. Nah, setelah sampai, saya fotoin, kirim ke dia, tanya, "Kak, ini sudah di depan," kata saya. Sesuai jalan yang, bukan sesuai jalan, ini di depan. Iya gitu. Sesuai jalan yang kakak kasih, kata saya tuh ya. Kurang lebih begitu. Nah, terus apa ya? Saya tuh nunggu di situ ya, lumayan 5 menit. Bales dia, "Kak, kok kesana? Gimana sih?" katanya. Kan ini lokasinya di sini. Saya tuh kan bingung, dia jelasin, bukan bingung sih, mungkin dia salah ini ya, salah gak sih ya, salah mungkinnya, karena dia jelasinnya ya di jalan B itu ya, padahal masih, jadi gimana ya jelasinnya, susah ya lagi tuh, susah jelasin dia, susah ngejelasin ngobrol gini. Namun ku bahasa Sunda mah babari ya teh. Jadi tadi teh abi teh nganterkeun mamun gitu ke jalan B. Nah, di piwarang ku si tetehna ke jalan B, padahal tina mapna mah jalan A gitunya. Tapi si tetehnya jalan B, ya nyawios gitu dianterkeun ku abi teh ke jalan B gitu. Padahal ku abi terus ditaros ieu teh mungkin nomor rumahna tinggal nganterkeun gitu. Nah cek si teteh teh mah, si tetehna teh malesan OTW-keun ku abi teh gitunya. Tapi sesuai map jalan eta atau terus dugi difotokeun ku abi teh, "Kak, difotokeun dicekrek." Fotokeun teh abi terus dipayun ieu si tetehna males, nah make di dinya cenah. "Saya di jalan ini, A." Beda lagi penjelasan teh. Ngejelasinnya tuh di jalan yang parantis gitu ya, jalan A gitu. Ternyata si tetehna teh emang lokasinya sama, cuma si titiknya dan alamatnya di atas gitu. Padahal nganterinnya sebelum titik gitu ya. Itu ya lagi. Sebelum titik untuk nganterinnya. Sorry. Yur. Semuanya gimana ya? Ternyata susah ngobrol di depan kamera dan merangkai isi kalimat. Padahal kalau ngobrol sama temen mah curcor gitu ya, maksudnya tuh gacor, ngobrolnya tuh langsung aja tap poin-poinnya kesampe itu, terus lucu pasti ada ini lucunya ya, hikmahnya ada ini teh. Tapi kenapa gitu? Mungkin belum terbiasa ya. Saya bercerita di depan kamera terus merangkai kata supaya dimengerti dan simple. Itu yang saya pelajari kemarin teh. Untuk menyampaikan untuk public speaking, kalian harus bisa menyampaikan secara simple tanpa pengulangan kata yang boros, terus juga apalagi namanya tuh, dan lain-lain gitu. Saya lupa sebagian. Nah tapi pas dipraktekkan kok gini gitu, susah ternyata. Nggak tahu lah. Padahal saya mau nyerita apa ya, kejadian yang tadi gitu yang saya alami, hikmahnya tuh keren gitu, bagus banget. Gimana ya cara berceritanya? Dicoba lagi. Jadi tadi tuh saya ada ini ya,
dalam diri saya ada malas gitu ya dijelasinnya, otak saya mungkin ya, maaf sorry lah, tapi harus terus dicoba biar bisa gitu. Jadi tadi tuh saya tuh jadi saya mau bercerita tentang pengalaman yang menurut saya hikmahnya itu gede banget gitu, yang dimana tadi saya nganterin makanan migacoan, namun bukan miskomunikasi sih, salah mungkinnya si Tetena dalam menjelaskan, dan saya juga nggak, si Tetenya ngejelasinnya mah bagus gitu ya, tapi saya bingung gitu terlalu, karena penjelasan si tetehnya itu, si mbaknya ya, terlalu banyak patokannya. Jadi ngejelasinnya tuh gini, nanti jalannya ke jalan apa namanya tuh tadi, Kartawijaya gitu kalau nggak salah, Karta gitulah, anterin ke jalan Kartawijaya, depan depan daging, terus ada gang, terus bukan gitu, sebelum itu ada kata-kata lain, ini di jalan ini di jalan A, bukan di jalan A, bukan gitu, iya di jalan Kartawijaya katanya. Nah ada skincare gitulah, saya pusing intinya jelasinnya, depan raya masuk gang, pusing bacanya juga saya, jadi bingung, ambil aja kata saya tuh patokannya nganterinnya gitu ya, tuh gitu ya nganterin ke patokan itu, ke jalannya aja dulu kata saya tuh, biar gak ribet gitu, soalnya patokannya banyak. Kalau dia ngobrol gini mah apa namanya tuh, ke patokan ini, patokannya di map, terus nanti ke jalannya jalan ini, gang ini, masuk ke sini, nah itu enak. Jadi jelasinnya itu si tetenya agak ribet gitu, dan salahnya saya juga sih, itu salah saya juga, tapi si tetenya gak ngebales tadi tuh, tapi saya tuh tanya gini tadi itu, no rumah berapa, alamat lengkapnya gimana, biar enak nganterinya gitu saya nanya tuh, tapi lebih bagus mah bukan gitu nanyanya gitu ya, lebih bagus itu salah saya juga sih, lebih bagusnya tuh, kak, karena dia itu bilang gini nih, ini salah nih untuk si titiknya kak, jadi titiknya ngaco, alamatnya juga ngaco gitu ya, tapi dia tuh jelasinnya titiknya aja yang ngaco, jadi persepsi saya itu, titiknya salah berarti mungkin beda wilayah gitu nganterinya gitu tadi tuh ya, berbelit-belit ya, susah banget ya jelasinnya. Tolong hanya ngejelaskan, ayo puter deh, jelasin secara simpel untuk kejadian yang saya alami tadi, dan ada hikmahnya, ada hikmah seru, kocak, ada itu, gimana cara menyampaikannya yaitu dengan kalimat yang simple, dengan diceritakan secara storytelling. Nah saya belum bisa berstorytelling ternyata kalau gitu ya. Dan pengulangan kata ya juga nih susah banget untuk dihilangin, capeknya, balikan lagi, diulangin lagi, belajar namanya juga. Oke, tadi itu kita kembali lagi, mengulang lagi cerita satu ini, belum kelar udah mau 20 menit nih, gila banget nih. Boleh seru juga ini ya, public speaking. Jadi saya tuh jadi teman-teman, ini nih kembali lagi ke awal ya, action.
Oke, kembali ke awal, action bos. Nah, aja. Oke teman-teman, saya mau nyeritain pengalaman. Oke, untuk diri saya sendiri mungkin ya, teman-teman siapa yang nonton. Oke, untuk diri saya sendiri, saya akan bukan menjelaskan, menceritakan tentang kejadian yang menurut saya absurd banget ya. Karena saya di situ kayak gitulah tadi. Jadi pengalaman saya hari ini adalah hikmahnya besar menurut saya, karena di situ saya ada frustasi, kesel, dan sangat sangat absurd menurut saya, karena dalam kejadian itu miskomunikasi mungkin ya antara saya dan si pelanggannya, yang dimana saya tuh nganterinnya itu jadi gini, pelanggannya itu bilang salah titiknya, dan kemudian dia ngejelaskin ke jalan untuk pengantaran ke jalan apa namanya, Kartawijaya gitu ya, Kartawijaya, toko daging gitu kalau nggak salah. Terus dan masuk ke sini ada care gitu, skin gitulah, pokoknya saya nggak ngerti untuk penjelasan si tetehnya, tapi saya tuh jelasin nanyanya gini, Kak kalau boleh minta no rumah, terus juga no rumah, terus apa namanya tuh, no rumah dan lain-lain gitu ya. Tadi tuh intinya saya gitu nanyain kembali, mengonfirmasi biar jelas, tapi si tetehnya nggak ngebales. Ya udahlah, biar nggak ribet, patokannya saya ambil jalannya, cari di map, anterin ke jalannya sesuai jalannya gitu ya, yang si teteh jelasin, ke jalan Kartawijaya. Nah setelah nyampe ke Kartawijaya, saya foto tuh, kirim ke pelanggan, dan saya ketik, saya nanya, Kak ini sudah di sini, di depan di jalan Kartawijaya. Si pelanggannya itu mungkin marah ya, kenapa di situ, sana gimana sih, saya cenah gitu, bukan di situ katanya dia. Terus di mana Kak, kata saya tuh ya, ini Kak, intinya salah lah, dia tuh harusnya si pengantarannya itu ke jalan Parantis harusnya tuh ya. Susah ayo bisa. Oke, di 6 menit. Oke, di 6 menit terakhir ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya hari ini yang daim banget, yang bikin saya terharu, nangis, marah, kecewa, tertawa, terbahak-bahak gitulah. Yang dimana tadi itu orderan beberapa ya, 13 ke 14 ke 15, orderan ke 15 dapat gacoan. Nah ada salah miskomunikasi, yang dimana harusnya tuh nganterinnya itu ke jalan Parantis, tapi saya nganterin ke jalan Kartawijaya. Kenapa bisa gitu? Karena si tetehnya juga bilang, yang awalnya itu katanya, Kak salah katanya titiknya, harusnya ini alamatnya itu di
Jalan Kartawijaya, bla 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 bla. Nah, saya tuh kan pusing, langsung aja anterin tuh ke Jalan Kartawijaya. Tapi setelah sampai si tetehnya teh, oh si pelanggannya itu, oh salah katanya itu bukan di jalan itu. Terus saya mempertanyakan, kan kata kakak juga ini di Jalan Kartawijaya. Saya tekankan di Jalan Kartawijaya. Namun si pelanggannya ini, si kakaknya ini, ini kak katanya di Jalan Parantis katanya. Oh Jalan Parantis kak, tadi kakak bilang ini di Jalan Kartawijaya kata saya tuh. Kan di mapnya ini bla 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 lah, terjadi perdebatan ya. Ya udahlah saya mengalah, langsung anterin ke Jalan Parantis, bukan cari sih, ke jalan aja, ke jalannya dulu, sesuai titik aja dulu kata saya tuh ya, sesuai titik yang awal gitu nganterinnya. Dan kemudian ngirim foto jelas di mana patokannya, bukan dari awal dia ya kirim patokannya ya, patokan jelasnya. Nah setelah itu saya tuh ya udah ke patokannya, aman, ada di map itu patokannya. Kesel tuh kan ya, kesel saya mau komplain gitu karena buang-buang waktu nganterin orderan dia gitu ya. Tapi ya udahlah, pas ngasih orderannya, bukan ke dianya sih, kata pelanggannya tuh itu di depan ada yang nunggu katanya, kata pelanggan itu. Nah ada yang manggil pas di patokan tuh, kecoan, iya kata saya tuh. Oh ya udah, ini dalam hati saya tuh gitu ya, emosi gitu ya. Tapi ya udahlah, namanya juga kerja gitu ya, kesel gitu. Padahal jangan kesel sih jadi manusia. Setelah itu saya tuh foto-foto mau pergi. Nah yang nunggunya itu ngasih uang, ngasih tips ke saya, lumayan lah buat ngerokok gitu. Di sana tuh saya tuh langsung tertawa gitu ya, tertawa, menertawakan diri saya sendiri sih. Kenapa saya harus harus kesel dengan, mungkin saya, oh ini saya yang benar, dia yang salah gitu ya mikirnya. Padahal jangan gitu, ya udahlah. Terus gimana adanya aja harusnya tuh ya, cara berpikirnya tuh jangan sampai membawa kekesalan gitu ya. Dan ya gitu, tiba-tiba ngasih duit gitu ya, ngasih tips yang saya kira si pelanggannya ini tuh marah gitu ya. Itulah persepsi saya itu, yaitu marah gitu ya. Ya udahlah, kayak pas mau nganterin teh kayak mau ini mah debat gitu ya, ini mah cekcok, itu akan di rating jelek nih. Drive apa namanya tuh, rating Shopee Food saya gitu ya. Tapi yang nyatanya bukan gitu, ternyata takdir Tuhan berkata lain tuh, yang malahan ngasih uang itu buat tips gitu ya, buat ngerokok katanya. Nah di situ saya daim banget ya, berpikiran yang buruk, tapi nyatanya itu ya gak seburuk itu, menarik sekali gitu. Saya menertawakan kejadian itu, bukan menertawakan si pelanggannya, menertawakan diri saya sendiri, karena ya gitulah, karena oh ternyata jadi manusia itu harus have fun gitu, harus menikmati, mau salah mau benar dalam kejadian apapun, nikmati aja gitu, jangan diambil pusing. Karena hikmahnya itu tadi, yang dimana pikiran saya itu udah negatif, mengarah ke negatif nih ya, tapi akhirnya itu positif gitu ya. Pelanggannya nggak marah, pelanggannya nggak ngerating jelek gitu, terus ngasih juga bonus tips. Keren banget kan. Itulah
Intinya gitulah, intinya hikmahnya itu jangan berpikir buruk ketika hidup ini, berpikiran buruk negatif itu ya, nikmati aja. Kalau kata teman saya mah dari nonton podcast, hidup ini itu jangan mikir untung rugi ya, katanya ya, namanya tuh si A ya. Hidup itu jangan mikir untung rugi, harusnya teh mikir ketika rugi itu untung ini untung di mana, jadi pelajaran gitu, pelajaran buat kita biar menjadi manusia yang senang gitu ya, menjadi manusia yang bahagia gitu. Nah, dari untung itu, dari kerugian itu, dari rugi itu sebenarnya bukan rugi kita, tapi kita itu sedang untung yang dimana ya, diulang lagi ya, yang dimana untung itu adalah kita dapat hikmah pelajaran kalau di rugi itu. Nah, kalau yang diuntung, yang untung rugi yang pertama ya, yang untungnya itu untung banget gitu ya, kata dia untung banget. Di mana untung bangetnya ini ya, untung banget udah bonus lah intinya, bonus banget buat diri kita. Jadi gitu, merubah persepsi. Saya mulai belajar sih sekarang mulai belajar cara berpikir bagaimana. Dari dulu sih belajarnya cuma susah namanya tuh apa namanya, nerap di otaknya gitu ya. Padahal itu rumusnya dalam kehidupan itu, hepan aja jalani kehidupan ini, walaupun kita kena musibah atau apapun ya, ambil aja pelajarannya, bukan memperburuk suasananya, memperburuk seperti saya kecelakaan. Nah, dari kecelakaan itu jangan kalau ini kan ngeluarin duit bukan, nah salah itu, memperumit diri sendiri. Tapi kalau berpikirnya gini, oh dari kecelakaan ini berarti saya terlalu ngebut gitu, terus jadi kalau bawa motor itu jangan ngebut, tahu pelan-pelan, terus oh saya terjadinya gimana biar gak keulang. Nah, jadikan pelajaran aja biar hepan gitu ya untuk kehidupan ini. Jadi gitulah, ternyata di dalam kehidupan ini yang memperumit kehidupan itu sendiri adalah pikiran kita ya, bukan apa ya, bukan tentang bagaimana hidup ini bernasib buruk, bukan, tapi kitanya yang memperburuk keadaan, jadi tidak bahagia menjalani hidup. Padahal kalau cara berpikir kita dirubah gitu ya, menurut saya akan memperindah kehidupan ini. Kalau kata si Indra Primawan mah, dia ngejelasin tentang apa namanya tuh, cerita tentang anak dewa yang dikutuk gitu lah, kalau gak salah gitu. Dia itu dikutuk, gak tahu kenapa, lupa ya, pokoknya dia itu bukan dikutuk sih, dikasih apa namanya tuh, hukuman seumur hidupnya, menggendong batu dari bawah ke atas, terus batunya itu gak tahu dikembaliin ke bawah, gak tahu ngambil lagi gitu. Intinya si orang itu manggul apa namanya tuh, manggul gitu ya, manggul apa namanya, angkat batu ke atas, balik lagi ke atas seumur hidupnya gitu. Kemudian ya
shy public speaking. Saya belum bisa bercerita yang secara efisien, tolong. Intinya gitulah. Intinya gitu. Nah itu kalau udah mentok intinya gitu. Saya suka gitu. Kalau udah mentok ngobrol intinya gitu. Padahal bukan intinya. Yang terusin yang cerita tadi. Mungkin secara manusiawi si orang itu tuh yang dihukum seumur hidupnya ngangkat batu berulang-ulang, menderita pastinya ya. Tapi kalau kitanya mendapatkan bukan pencerahan, pikirannya yang baik gitu ya, kita bisa mengalihkan, kita bisa membahagiakan diri kita walaupun dengan keadaan buruk itu ya. Jadi baik gitu ya, dimana berpikirnya itu, wah, ketika ngangkat itu dia bisa menikmati alamnya, dia bisa menikmati angin, dia bisa menikmati kehidupan yang itu ya, yang angkat batu tanpa harus memperumit kehidupan itu. Coba susah ya, ada ini di otak cara ngejelasin yang keren gitu menurut saya, tapi tolonglah, tapi susah ngejelasin gitulah. Untuk day 545 gitu, public speaking saya tutup karena pusing saya juga aja jelasinnya. Apa yang tadi tersampaikan, meskipun cerita hari ini saya tersampaikan kepada kalian, meskipun ya tidak dimengerti, tapi gak apa-apa lah, namanya juga belajar. Semoga kedepannya lebih enakan untuk ngobrolnya, dibisakan, karena saya tidak bisa gitu ya, dibisakan, dipermudah dan jago. Ini tuh sebenarnya sedikit cerita kenapa saya belajar public speaking untuk saya ya, untuk diri saya ke depannya, karena saya perlu untuk masa depan saya. Saya akan membuat sebuah media yang dimana media ini berbentuk kayak podcast itu. Bukan gitulah, penjelas susah intinya saya itu perlu buat podcast itu ya. intinya lagi bukan intinya. Itulah, saya perlu public speaking untuk kedepannya, biar akan ada pekerjaan yang melibatkan saya, rencana dalam kehidupan saya yang dimana akan menghadapi dengan ngobrol kayak gini, terbiasa dengan kamera, bisa menjelaskan apa yang ada di pikiran saya secara simpel kepada kalian, agar pemahaman yang saya tahu, saya alami, dan saya intinya begitulah. Sorry. Gitulah. Sekian malam ini, mau 40 menit. Terima kasih untuk diri saya sendiri, atau untuk siapapun yang nonton kegabutan saya ini. Terima kasih banyak. Sungguh melelahkan. Kenapa masih diam? Bukan matiin kameranya? Sorry.
gitu. Jadi saya membayangkan sedikit lagi kalau saya nanti bisa lancar, wah ngeri 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 sih, ngeri kalau bisa lancar ngobrol dengan penyampaian yang jelas dan efektif, ngeri banget, sumpah ngeri banget. Sebuah sebuah apresiasi yang termegah pokoknya. Sekian, saya Riane, terima kasih. Ngantuk, udah jam 1 ini lebih, mau jam 2, saya juga mau istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri. Riane old, bukan yang old itu lama, Riane new bukan new juga. Saya Riane aja, sebuah nama yang diberikan oleh saya yang mempercantik diri saya, bukan mempercantik identitas diri saya, karena banyak ya, bukan banyak, maknanya itu kata Rian itu gede. Mungkin nantilah di video selanjutnya saya akan jelasin kata Rian ini begitu bermakna bagi diri saya sendiri, anjas, dan bagaimana nama Rian ini tercipta. Bukan Rian sih untuk si namanya tuh, untuk si pengucapannya ini harusnya Ryan gitu, tapi orang Indonesia terus teman-teman saya suka sebut Rian, jadi Rian aja gitu ya, padahal harusnya itu Ryan gitu. Ryan H kan Ryan gitu, Ryan itu harusnya Ryan gitu. Down. Tapi bisa malnya orang berwibawa kayak